Annyeonghaseyo, kembali lagi di Mainichi Nihongo. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Minna no Nihongo, buku 1 tentang Daihachi ga atau pelajaran 8. Nah, sebelum kita mulai, kita tidak lupa untuk ingatkan, jangan lupa dukung kami dengan share, like, dan subscribe channel kami, yaitu Mainichi Nihongo. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, kita akan masuk ke pembelajaran kita pada kali ini. Nah, untuk pembelajaran kita pada pelajaran 8 ini mengenai tentang kata sifat atau keiyoshi dalam bahasa Jepang. Nah, kata sifat sendiri itu dibagi 2 kelompok, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Jadi kata sifat i ada di sebelah kiri. Nah, biasanya kata sifat i ini berakhiran huruf i. Jadi di belakang itu ada vokal i ya. Di situ contohnya adalah takai, tinggi atau mahal, yasui, hikui, isogashi, sibuk, hiroi, lebar, dan semai, sempit. Itu adalah satu kelompok tentang kata sifat i. Nah, berikutnya adalah kata sifat na. Nah, kata sifat na ini bisa dikatakan belakangnya tidak berakhiran dengan vokal i ya, teman-teman. Jadi semua yang tidak vokal i di belakang itu adalah sifat na. Akan tetapi ada pengecualian. Nah, di situ ada beberapa contoh yang pengecualian. Nah, untuk kata sifat na di sini ada kantan, mudah, shizuka, tenang, nigiaka, ramai, kirei, indah atau cantik, kirai, benci, suki itu suka. Jadi kalau di dalam buku ditulis kantan terus ada tanda kurung na, itu bisa diartikan hanya untuk mengetahui saja atau untuk membedakan mana yang i dan na. Ya, minasan. Nah, fungsinya nanti akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Jadi perlu diingat, kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibagi dalam 2 kelompok, kata sifat i dan kata sifat na. Nah, setelah paham tentang pengelompokan kata sifat, sekarang ini adalah kata sifat na, yaitu dia berfungsi sebagai predikat. Di sini contohnya adalah kata pendawa kata sifat na desu, yaitu untuk yang positif. Ano hito wa hansamu desu. Ano hito wa hansamu desu, yang berarti orang itu tampan. Sedangkan yang kedua adalah Jakarta wa nigiaka desu. Jakarta wa nigiaka desu, yang berarti Jakarta ramai. Di situ adalah contoh kata sifat na sebagai predikat. Nah, berikutnya adalah contoh lagi kata sifat na sebagai predikat, tetapi kali ini dalam bentuk negatif. Nah, bentuk negatifnya apa? Yaitu kata sifat dewa arimaseng atau ja arimaseng. Itu artinya tetap sama ya. Contohnya adalah ano hito wa hansamu dewa arimaseng. Ano hito wa hansamu dewa arimaseng, yang artinya orang itu tidak tampan. Jadi kalau tadi tampan, sekarang tidak tampan, maka diartikan negatif. Contoh berikutnya adalah Jakarta wa nigiaka ja arimaseng. Jakarta wa nigiaka ja arimaseng. Jadi artinya Jakarta itu tidak ramai. Nah, ini adalah kata sifat na sebagai positif dan negatif, berfungsi sebagai predikat. Nah, berikutnya ini tentang kata sifat i. Nah, positif dan negatif tentunya
di sini kembali menjadi sebagai predikat. Contoh yang pertama adalah Anukurumawa takai desu. Anukurumawa takai desu. Mobil itu mahal. Sedangkan contoh yang kedua adalah Jitensha wa yasui desu. Jitensha wa yasui desu, yang berarti sepeda itu murah. Nah, di sini kata sifat i dalam bentuk positif. Nah, berikutnya adalah kata pendawa, kata sifat i menjadi kunai. Nah, di sini i-nya hilang menjadi kunai. Nah, di sini berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai bentuk negatif dari kata sifat i. Nah, untuk contohnya adalah Anukurumawa takakunai desu. Anukurumawa takakunai desu. Nah, di sini artinya mobil itu tidak mahal. Nah, berikutnya Jitensha wa yasukunai desu. Jitensha wa yasukunai desu, yang berarti sepeda itu tidak murah. Nah, itulah tadi tentang kata sifat na positif dan negatif, kata sifat i dan positif dan negatif. Nah, di sini fungsi kata sifat untuk menerangkan sebuah benda secara langsung. Nah, contohnya apa? Untuk kata sifat i yaitu takai kuruma desu. Takai kuruma desu yaitu mobil yang mahal. Ini artinya mobil yang mahal. Sedangkan berikutnya adalah Jitensha wa yasui jitensha desu. Jitensha wa yasui jitensha desu. Sepeda itu sepeda yang murah. Jadi kalau untuk kata sifat i itu langsung tabrak saja, jadi nggak ada tambahan apapun. Nah, berikutnya adalah kata sifat na untuk menerangkan sebuah benda secara langsung. Nah, di sini harus minasan ingat, untuk kata sifat na ini agak berbeda. Nah, untuk kata sifat na di sini nanya dipakai atau nanya muncul. Contohnya adalah hansamuna hito desu. Hansamuna hito desu, yang berarti orang yang tampan. Jadi di situ kata sifat na hansamuna hito desu menerangkan sebuah benda, yaitu orang. Dan berikutnya adalah Tokyo wa nigiyakana machi desu. Tokyo wa nigiyakana machi desu, yang berarti Tokyo kota yang ramai. Tokyo kota yang ramai. Nah, itulah tadi tentang kata sifat dalam bahasa Jepang. Berikutnya kita akan membahas tentang ga yang berada di tengah. Partikel ga di sini bisa diartikan tetapi, yang berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat. Nah, contohnya adalah Kono kuruma wa ii desu ga takai desu. Kono kuruma wa ii desu ga takai desu, yang berarti mobil ini bagus tetapi mahal. Dan contoh yang kedua adalah Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu. Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu, yang berarti makanan Jepang enak tetapi mahal. Nah, berikutnya untuk pola berikutnya ini ada tentang totemo dan amari. Totemo dan amari adalah kata keterangan yang menunjukkan tingkatan atau derajat dari sebuah kata sifat. Nah, totemo itu berarti sangat, dipakai harus dengan kalimat positif. Sedangkan amari berarti tidak begitu. Di sini harus dipakai bersama kalimat negatif. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Tokyo wa totemo nigiyakana machi desu.
Tokyo wa totemo nigiyaka machi desu, yang berarti Tokyo kota yang sangat ramai. Tokyo kota yang sangat ramai. Berikutnya adalah ramen wa totemo oishii desu. Ramen wa totemo oishii desu, yang berarti ramen sangat enak. Itulah totemo, yang berarti sangat. Dan berikutnya adalah tentang amari. Onigiri wa amari oishii kunai desu. Onigiri wa amari oishii kunai desu. Onigiri tidak begitu enak. Tentu minasan tahu ya onigiri itu apa. Onigiri adalah nasi kepal ya. Nah, itu nasi kepal dalam bahasa Jepang adalah onigiri. Nah, itulah tadi tentang totemo dan amari. Nah, berlanjut ke pembahasan berikutnya, ya ini masih tentang kata benda wa do desu ka. Kata benda wa do desu ka. Do desu ka dipakai untuk menanyakan tentang pendapat atau pikiran tentang sebuah benda atau tempat atau dan lain-lain. Atau do sendiri mudah diartikan bagaimana. Langsung saja kita lihat contohnya adalah Nihon no tabemono wa do desu ka? Nihon no tabemono wa do desu ka? Makanan Jepang bagaimana? Totemo oishii desu. Totemo oishii desu. Sangat enak. Dan berikutnya adalah Nihongo wa do desu ka? Nihongo wa do desu ka? Bahasa Jepang bagaimana? Amari musukashi kunai desu. Amari musukashi kunai desu, yang berarti tidak begitu sulit. Nah, selain do desu ka tadi, di sini ada kata tanya lagi, yaitu kata benda wa donna kata benda desu ka. Donna kata benda desu ka. Donna di sini harus selalu diikuti kata benda. Jadi ini langsung secara spesifik untuk menjelaskan benda yang disebutkan. Digunakan untuk bertanya tentang benda yang bagaimana atau mudah diartikan yang bagaimana. Ingat, donna harus selalu diikuti kata benda. Contohnya adalah Tokyo wa donna machi desu ka? Tokyo wa donna machi desu ka? Tokyo kota yang bagaimana? Tokyo kota yang bagaimana? Terus yang nomor 2 adalah donna kamera o kaimashita ka? Donna kamera o kaimashita ka? Yang berarti telah membeli kamera yang bagaimana? Kamera yang bagaimana? Donna kamera, gitu ya. Nah, itulah tadi tentang pembahasan dalam pembelajaran bab 8. Tidak lupa jika minasan rasa channel ini bermanfaat, silakan share, like, dan dukung kami dengan subscribe channel Mainichi Nihongo. Dan akhir kata, arigatou gozaimasu.